Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah masih berikan ketemu sesama muslim, bahwa pertemuan seorang muslim itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sedang bertemu kembali dan di tempat yang mulia juga, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini wajib bagi orang muslim dan orang yang sedang menuntut ilmu, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Dan orang yang sedang menuntut ilmu, orang tersebut didoakan oleh semua makhluk Allah. Bahkan khitanu fil ma', hewan-hewan yang di air itu mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Tapi kita tidak tahu bagaimana mereka mendoakannya, tata caranya dan ucapannya. Tapi intinya kita harus yakin dengan hadis yang sahih ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sedang menuntut ilmu didoakan oleh semua makhluk, malaikat-malaikatnya, bahkan makhluk yang ada di lautan, yaitu ikan-ikan mendoakan kita yang sedang menuntut ilmu. Itulah keberkahan bagi orang yang menuntut ilmu, didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita salawat, kita lanjutkan sedikit terkait tentang azan. Bahwa azan itu disunnahkan bagi orang muadzin untuk melaksanakan beberapa hal. Ayyam bagi bi adanihi wajhallah. Jadi ketika azan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan, orang yang azan itu pahalanya luar biasa banyaknya. Orang yang adzan itu mendapatkan pahala setiap orang yang ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Itu pahala orang yang adzan. Dan juga nanti di hari akhir lehernya beda dengan leher yang enggak pernah adzan, walaupun sama-sama masuk surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayyakuna tahiran minal hadatsil asghari wal akbar. Orang yang adzan hendaklah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka sebelum adzan sebaiknya berwudu dulu. Berwudu, kalau hadas besar mandi junub, kalau hadas kecil berwudu dulu. Itu sunnahnya, itu adabnya.
Kalau toh tidak berwudu, hukumnya bagaimana? Tetap sah. Tapi lebih baiknya azan itu diawali dengan berwudu bagi yang azan. Ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah, hendaklah menghadap kiblat dan berdiri. Seorang muadzin itu menghadap kiblat, bukan menghadap ke selain kiblat. Jadi menghadap kiblat, dan sekarang beda dengan yang dulu. Sebelum ada mic, orang itu berputar kalau azan. Kenapa? Agar suaranya bisa didengar di semua penjuru. Penjuru baik itu kanan atau barat, selatan, utara. Tapi sekarang dengan adanya mic atau pengeras suara, jadi dipasang yang kanan, kiri, bagian pojok-pojok, sehingga suara muadzin terdengar di mulai dari kanan, kiri, belakang, depan masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi seorang muadzin hanya menghadap kiblat aja dan berdiri sunnahnya. Ayyal tafita bi ra'sihi wa unuqihi wa sadrihi yaminan. Jadi hendaklah menoleh ke kanan dan ke kiri bagi seorang muadzin ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Kepala, leher, dadanya menghadap ke kanan, ya. Kalau hayya 'alal falah menghadap ke kiri, itu sunnahnya. Jadi kalau muadzin ketika hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Ayyudkhila usbu'aihi fi udhunaihi, hendaklah meletakkan kedua jarinya di telinga atau di lubang telinganya. Itu sunnahnya, itu yang dianjurkan. Kenapa demikian? Rahasianya, kalau menurut penelitian, agar anginnya atau udaranya tidak keluar dari kedua telinga tersebut, jadi terkumpulkan di mulutnya atau hidungnya. Selanjutnya, ayyarfa'a sautahu bin nida, seorang muadzin hendaklah mengeraskan suaranya. Jangan seorang muadzin itu seperti bicara sama temannya yang dekat. Allahu akbar, Allahu akbar. Harus kenceng. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi hendaklah dikencengin, hendaklah dikeraskan, dilantangkan suaranya. Jangan pelan-pelan, harus kenceng. Walaupun pakai mikrofon atau pengeras suara harus kenceng, ya. Ini sunnahnya. Walaupun berada di sohro, sohro itu padang pasir. Kalau kita tidak ada, ya, mungkin pantai atau di pegunungan, hendaklah dikencengkan suaranya agar terdengar di sekitarnya. Ustaz, nggak ada suara, nggak ada orang, terus juga nggak ada pengeras suara kalau di gunung, nggak apa-apa, tetap dikencengkan. Contoh lagi, jalan-jalan di gunung, kita bertiga atau berlima, hendaklah suaranya dikencangkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyatarassala fil adhan, ayyatamahhal wa yufsil baina kulli kalimataini bisaktah. Jadi ketika adzan itu jangan dilanjutkan terus, dan yang benar seperti yang kita dengar di Indonesia dan umumnya di negara muslim. Jangan sampai Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, terus sampai selesai. Itu tidak anjuran dari Islam. Harus berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ada jedahnya, ada berhentinya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yatakallam asna'al iqamah. Ketika iqamah,
nggak boleh seorang mukim atau yang iqamah tadi bicara, karena dalam iqamah itu cepat. Kalau di dalam adzan masih diperbolehkan, tapi itu pun yang penting-penting saja. Contoh, ketika hayya 'alas shalah, mati mic-nya, berhenti, tolong benahin dong. Nah, itu boleh. Jadi bicara di adzan itu boleh, kalau di iqamah nggak dibolehkan karena harus cepat. Kalau dalam sholat nggak boleh, batal. Di adzan boleh. Itu pun yang penting-penting saja. Jangan sampai ketika adzan di tengah-tengah ngobrol 5 menit. Habis itu dilanjutkan lagi. Hayya 'alal falah. Nah, ini tadi berhenti kenapa tadi? Ya. Ngobrol boleh, tapi seperlunya saja untuk hal-hal yang penting. Kalau dalam sholat hal yang penting pun nggak boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa? Dalam sholat harus khusyuk. Kalau dalam adzan masih boleh minum, masih boleh bicara, itu pun dalam kondisi yang penting. Ya, dirasa penting silahkan bicara. Kalau nggak penting ngapain lagi adzannya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ammal kalam asna al-adzan faqad karrahahu ta'ifatan min ahli al-ilmi wa rakhasa fihi al-Hasan wa Atha wa Qatadah. Jadi dalam menghukumi atau ulama berhukum ketika muadzin itu bicara di tengah-tengah adzannya. Maksud di tengah adzan ini sudah berhenti ya Pak ya. Berhenti gini. Hayya 'alas shalah. Nah, ini sudah berhenti, baru ngobrol, nggak boleh. Hayya 'alas, ngobrol. Nah, ini nggak boleh, ini harus diselesaikan dulu dalam satu kalimat, baru bicara seperlunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan memakruhkan bicara di dalam azan. Saya cenderung ke pendapat ini, yaitu memakruhkan, bukan haram tapi makruh. Ada yang membolehkan, di antaranya adalah Qatadah atau dan Hasan. Wa qala Abu Dawud qultu li Ahmad. Imam Abu Dawud ini yaitu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi turun penurun. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i ketika belajar Muwatta. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Abu Dawud atau Abu Dawud. Nah, dari gurunya itu jadi yatarassal, berurutan ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Dawud, qultu li Ahmad, saya bicara dengan Imam Ahmad atau saya berkata kepada Imam Ahmad, ar-rajulu yatakallam fi adanihi. Mari. Baik. Bagaimana hukumnya seseorang itu bicara di tengah adzan? Faqala na'am, kata Imam Ahmad, silahkan. Faqila yatakallam fil iqamah, kalau bicara dalam iqamah enggak boleh. Qala la, wa dzalika li annahu yustahabbu fiha al-isra, karena di dalam iqamah itu disunnahkan untuk cepat-cepat. Beda dengan adzan, masih boleh dipanjangkan. Kalau di dalam iqamah hendaklah dibaca cepat. Baik, sekarang kita melanjutkan. Kalau tadi itu mengulangi, sekarang kita melanjutkan. Al-adzan fi awalil waqti wa qablahu. Ada adzan di awal waktu, ada adzan di, maksudnya sebelum waktunya. Wa qablahu. Kalau maghrib biasanya kan di awal waktu, isya di awal waktu. Kalau subuh itu ada adzan yang belum di awal waktu, belum masuk. Itu kalau kita nyebutnya adzan awal.
zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada adzan awal sebelum subuh, kurang lebih ya setengah jam atau 3/4 jam atau kurang 1 jaman lah sebelum subuh. Itu dilafadzkan adzan untuk memberitahu siap-siap melaksanakan sholat sunnah. Nah, mungkin ada adzan yang satu ini ya, awal ya. Nah, itu menyiapkan, kalau nggak salah di Zamrud ada. Itu menyiapkan atau mengingatkan jamaah atau warga sekitar untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau saya dengar masih 3:30 kurang. Nah, 3:30 sudah ada adzan. Nggak harus 1 jam, ya, nggak harus 1 jam, tapi lebih baiknya ya sekitar segitu atau 3/4 jam dari atau sebelum waktu subuh. Ya. Dan ini sunnah. Al-iqamah yakunu fi awwali al-adhan yakunu fi awwalil waqt min ghairi taqdimin alaihi aw ta'khirin anhu illa adhanul fajr. Jadi adzan itu lebih baiknya di awal waktu dan tidak diawali dengan adzan lagi, kecuali waktu subuh. Waktu subuh atau fajar itu disunnahkan diawali dengan adzan awal kurang lebih 3/4 atau 1 jam dari sebelum adzan awal atau adzan subuh. Idza amkanat tamyiz bainal adzan wal wasani, ini juga ada perhatian di situ. Jika jamaah ini tahu ini adzan awal dan adzan subuh, adzan kedua. Kalau diakibatkan adzan awal banyak yang sholat subuh, ya maka nggak usah pas adzan. Tapi sekarang udah tahu ya, ada jamnya, ada waktunya. Bahkan sekarang tinggal enak lihat waktu subuh di Surabaya, di Bekasi jam berapa itu sudah kelihatan, sudah bisa dilihat dari situ. Jadi sekarang nggak sulit-sulit untuk melihat waktu sholat. Oh, ini kok adzan awal atau adzan subuh ya? Dilihat, oh 3:30 berarti masih adzan awal. Kalau 4:30 kurang berarti adzan subuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada hadisnya? Apakah ada landasan hukumnya? Ini hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Kalau Bilal itu adzannya di awal atau di malam, itu adzannya Bilal. Dan suara Bilal itu suaranya sangat nyaring. Kalau adzan itu orang langsung dengerin, enak banget suaranya. Kayak suara Muammar itu kan suaranya Masya Allah enak banget. Kalau denger itu senang dengerinnya karena suaranya bagus. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Ketika adzannya Bilal boleh makan kalau waktu Ramadan atau waktu pengen puasa Senin Kemis atau ayyamul bid, boleh makan, boleh minum adzannya Bilal. Kalau adzannya ibnu ummi maktum yang buta, yang dikisahkan nggak boleh rukhsah, nggak ada rukhsah ketika beliau pengen rukhsah, nggak ada yang nganterin ke masjid. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu dengar adzan ya jawab. Nah, itu ibnu ummi maktum. Jadi beliau ini adzan subuh, kalau Bilal adzan awal. Nah,
Ibnu Ummi Maktum ketika dengar adzan disuruh untuk berangkat ke masjid karena ya buta, nggak ada yang nganterin. Mungkin ketika itu kondisinya hujan atau apa. Hujan di sini sama hujan di sana beda, Pak. Dan kondisinya beda, apalagi dulu belum ada aspal dan lain sebagainya. Muttafaqun alaih. Wal hikmah fi jawazi taqdimi adhanil fajri 'ala al-waqti ma yunabbihul ma bayyanahu al-hadis alladhi rawahu Ahmad wa ghairuhu 'an Ibnu Mas'ud qala ila yamna'anna ahadukum adhana Bilal min sakhurihi fa innahu yu'adzin. Jadi hikmah adanya adzan awal itu pertama membangunkan orang yang sedang tidur, kedua masih boleh makan minum bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa silakan makan minum selama masih adzannya Bilal bin Rabah. Tapi kalau sudah adzannya Ibnu Ummi Maktum, tolong berhenti karena waktu subuh sudah tiba, waktu fajar sudah terbit, tidak boleh makan dan minum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana lafadznya adzan Bilal? Mungkin beda sama Bilal adzannya juga pakai lafaz adzan yang seperti biasa. Lam yakun baina adzanihi wa adzan binal Ibnu Maktum illa ayyurqiya hadza wa yunazzilu hadza. Baik. Saya lanjutkan, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Enggak ada. Ya, mangga. Oh, baik. Jadi bagaimana hukumnya adzan di awal ketika dia itu contoh belum atau 1 jam atau setengah jam atau 10 menit, bagaimana hukumnya? Jadi ini ada pada zaman Utsman bin Affan, mulainya zaman Utsman bin Affan. Ketika masyarakat sudah atau umat Islam sudah menyebar dan banyak, maka Utsman bin Affan berijtihad, melihat ini hari Jumat kok masih sepi ya. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu an berijtihad, kita adakan adzan awal untuk mengingatkan orang-orang yang kerja agar siap-siap. Makanya biasanya adzannya itu setengah jam sebelum Jumatan. Nah, tujuannya apa? Untuk mengingatkan bahwa hari ini hari Jumat. Itu zaman Utsman bin Affan. Bagaimana hukumnya? Boleh kita ikuti karena dalam hadis dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini pendapatnya Utsman. Lalu ulama khususnya di Indonesia itu pakai 2 adzan. Padahal nggak di Indonesia, ada juga di yang lainnya ya, yang bermadzhab Syafi'i itu pakai 2 adzan. Adzan di awal itu menunjukkan siap-siap untuk pergi ke masjid. Adzan yang kedua waktu sholat atau waktu khutbah sedang atau mau dimulai. Nah, bagaimana hukumnya? Ini boleh. Nah, ada yang mengatakan udah cukup 1 adzan aja, silahkan. Ada yang mengatakan kita mengikuti para sahabat, diantaranya adalah khulafaur rasyidin, silahkan. Walaupun jaraknya kurang lebih hanya antara adzan awal dan adzan kedua itu cukup buat sholat 2 rakaat. Baik. Nah, mereka tujuannya adalah mengikuti sunnah.
Adapun ilahnya tidak dipakai. Ilah itu alasannya. Kalau zaman dulu tujuannya untuk memberitahu orang-orang yang di kantoran, yang di ladang, yang di sawah, bahwa sekarang hari Jum'ah, hendaklah para laki-laki untuk menyiapkan sholat Jum'ah. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Mangga. Kalau di zaman Islam itu kan 10 menit sebelum masuk waktu ya, di tempat kita biasanya sudah masuk waktu. Iya. Dan pertamanya itu. Bagaimana maksudnya? Iya. Jadi itu pun tak lepas dari apakah khutbah itu boleh dilaksanakan sebelum awal waktu atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan khutbahnya. Bahkan sholat Jumatnya pun berbeda-beda dalam menentukan waktunya. Ada yang mengatakan waktu sholat Jum'ah itu tidak harus zuhur, tapi jumhur kebanyakan mengatakan waktu sholat Jum'ah itu ya waktu zuhur, karena pengganti zuhur. Tapi ada yang mengatakan tidak, lebih awal nggak apa-apa. Jadi sebelumnya itu boleh. Jadi kalau mengatakan adanya itu sebelumnya, ya mungkin ketika itu mengikuti ya tadi pas pakai Rasulullah lebih awal dalam melaksanakan sholat Jum'ah. Jadi dalam penentuan itu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah melaksanakan sholat sebelum sebelum waktu zuhur. Ada yang mengatakan mengundurkan, tapi jumhur mengatakan ya waktu sholat zuhur. Jadi penetapan khusus sholat Jum'ah ya, khusus sholat Jum'ah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kapan waktunya. Itu berpengaruh kepada adzan tadi ya. Enggak apa-apa. Apa? Boleh. Iya. Pertimbangannya kan gini, kalau misalnya kita azan sebelum, taruhlah 5 menit atau 10 menit sebelum sholat zuhur itu, sebelum masuk waktu sholat zuhur, ketika kita azan kan kedengaran di luar tuh. Nah, mungkin kaum muslimahnya itu mengiranya, kalau ini dikhawatirkan di sekitar sini aja ya, mengiranya itu udah masuk sholat zuhur, jadi mereka sholat zuhur, makanya sini azannya memang pas waktu zuhur, ada azan pertamanya. Iya, jadi sebenarnya awalnya itu adalah mengumpulkan, historinya itu mengumpulkan atau memberitahu para jamaah orang-orang muslim bahwa hari ini hari Jumat, maka hendaklah berangkat ke masjid. Iya. Dan terus sekarang di Indonesia itu adzannya di waktu sudah masuk waktu zuhur. Bolehkah? Boleh, nggak ada larangan ya, sebelumnya juga tidak apa-apa, karena waktu zuhur, waktu Jum'ah pun berbeda-beda seperti itu. Kalau kenapa di waktu masuk, biar mereka tidak salah dalam sholat, nggak apa-apa juga ya. Baik, tapi jumhur mengatakan waktu atau waktu sholat Jum'ah itu di waktu zuhur atau masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan lagi? Mangga. Iya. Boleh. Boleh. Lagi adzan, tengah-tengah adzan minum, maksudnya harus menyelesaikan satu kalimat ya, jangan hayya terus minum, jangan hayya 'alas shalah berhenti minum, walaupun hayya 'alas shalahnya itu masih satu kali. Yang penting diselesaikan dalam satu kalimat tersebut, lalu minum boleh, tapi hukumnya makruh. Ngomong juga hukumnya makruh. Makruh itu apa? Lawannya sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Kalau makruh jadi lawannya dikerjakan enggak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau hukumnya haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi lawannya sunnah. Untuk mengetahui apa itu makruh, lawannya sunnah. Ditinggalkan dapat pahala kalau ditinggalkan dapat pahala kalau makruh. Kalau sunnah tidak dapat pahala, ya. Ya, enggak. Ketika Ramadan, Ya. yang azan itu sebaiknya dia berbuka dulu atau setelah? Nah, bagus. Ketika adzan sebaiknya dia berbuka dulu atau tidak berbuka? Pertanyaan bagus. Kalau sudah masuk waktu maghrib atau waktu terbenamnya fajar, maka dibolehkan. Tet sudah masuk, itu boleh sudah. Tapi memang hendaklah hati-hati. Kenapa? Kalau belum masuk waktunya dia berbuka, enggak sah puasanya. Maka lebih baiknya diundurkan. Saya ingat nasihat orang tua, jangan makan dulu sebelum atau jangan berbuka sebelum dengar hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, karena biar apa? Biar aman. Ada jeda. Kalau kita kan Allahu Akbar, alhamdulillah gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya mengatakan itu enggak apa-apa. Karena sekarang kan sudah ada waktunya yang tepat. Kalau dulu kan ngira-ngira. Dulu adzan itu di radio, mungkin adanya di radio. Sekarang di TV-TV. Jangankan tidak hanya di TV, di internet, dan tepat waktunya. Nah, orang dulu itu mengatakan seperti itu untuk kehati-hatiannya. Harus ada jarak, nak, khawatir nanti belum waktunya tapi kita sudah makan, maka nunggu hayya 'alas shalah. Tapi ini tidak bisa dibuat patokan sekarang ya. Dulu untuk kehati-hatian. Sebenarnya kalau sudah masuk ya sudah boleh. Nah, maka bagaimana adzan seorang muadzin boleh makan dulu? Boleh walaupun belum adzan. Jadi patokannya itu bukan tapi terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari itu juga untuk diketahui ya dengan adzan. Nah, waktu kan bisa dilihat. Oh, ini waktu pas nih. Ya silakan makan minum. Tapi lebih enaknya pakai adzan yang muktabar. Muktabar itu sudah diakui oleh masyarakat umum di TV. Nah, itu lebih enaknya. Ustaz, di TV beda-beda. Biasanya ada selisih kan itu, TV ini dan TV ini. Saya juga nggak tahu, mungkin jamnya juga beda. Yang penting intinya sih, insya Allah mereka berhati-hati dalam menetapkan waktu adzannya. Gimana caranya? Ya tadi lihat, boleh lihat TV, boleh lihat di jam digital. Ya. Kalau bisa ya jangan terlalu diakhirkan juga, kasihan yang puasa. 5 menit setelah adzan di TV baru adzan sini. Yang sekitar nunggu-nunggu, kapan adzan ini? Kapan adzan ini? Nunggu-nunggu warganya, jamaahnya nunggu. Kok di masjid ini belum adzan sih? Padahal di TV adzan. Ada yang gitu, Pak. Nah, sah-sah saja, takut belum masuk waktu adzan. Sebenarnya sudah. Karena Bekasi sama Jakarta itu duluan Bekasi. Nah, kenapa orang tua saya itu ngomong karena Surabaya dengan Jombang itu duluan
Kan stasiun televisinya di Surabaya. Jadi jangan adzan dulu kalau belum jangan adzan dulu. Jangan makan minum dulu kalau belum hayya 'alas shalah. Itu bentuk kehati-hatian. Kalau kita berada di timurnya Jakarta, stasiun TV kan di Jakarta. Nah, di sana sama sini kan ada jeda waktu walaupun nggak tahu berapa detik. Nah, itu lebih aman kitanya ini, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kita lanjutkan. Al-faslu bainal adzani wal iqamah. Hendaklah ada waktu pemisah antara adzan dan iqamah. Jangan sampai habis adzan langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa fungsinya adzan? Kalau habis adzan langsung iqamah, kan tujuannya ngasih tahu jamaah untuk berangkat ke masjid. Setelah itu hendaklah melakukan sholat sunnah. Paling tidak 10 menit antara adzan dan iqamah. Ada jedanya, jangan sampai nggak ada jeda. Habis adzan nggak ada setengah menit langsung iqamah. Nah, ini nggak ada fungsinya adzan tersebut. Ya bisa-bisa jamaahnya sedikit. Kalau 10 menit, 7 menit ya silahkan, itu bagus. Ada tujuan atau alasan fungsi dari adzan tersebut ada. Baik. Nah, beda lagi kalau adzannya telat, karena ada taklim, karena ada pengajian atau ada acara atau rapat, diundur. Adzan isya kita undur aja. Diundur berapa? 30 menit contoh, atau 10 menit atau 20 menit. Nah, adzan langsung iqamah. Itu boleh. Tapi lebih baiknya adzan dulu baru dilanjutkan taklim baru iqamah. Ya, adzan dulu biar sama. Adzan berhenti kita, baru silakan kita lanjut untuk taklim. Setelah itu langsung iqamah. Kan biasanya kalau taklim habis maghrib itu beda-beda saya itu. Habis maghrib Sabtu Minggu ada jadwal habis maghrib. Nah, di masjid satunya ketika adzan langsung salat sunnah, adzan itu langsung berhenti taklim, lalu adzan, lalu salat sunnah iqamah. Ada juga model yang di keren sana, adzan dulu, adzan isya dulu, baru dilanjut taklim. Habis itu iqamah. Jadi model-modelnya beda-beda. Nah, karena apa? Waktu maghrib kan pendek ya. Baru pembukaan, sebentar isi udah adzan. Maka habis adzan dilanjutkan dengan pertanyaan. Baik, seperti itu. Kalau adzannya diakhirkan, bolehkah adzan tersebut langsung iqamah? Boleh ya, mungkin karena ada taklim atau apa. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau di sini kasusnya itu muazzinnya datangnya terlambat. Jadi itu kan biasanya udah nih waktu azan, dia datangnya sekitar antara 10 menitan gitu. Nah, tinggal 2 menit nih bunyinya di sini lagi itu. Waktu iqamatnya datang. Terus dia azan. Nah, otomatis ketika dia azan habis tuh waktu tuh. Iya. Nah, itu boleh langsung qomat atau ya kasih jeda dulu buat. Iya. Lebih baiknya kasih jeda dulu. Kita nggak bisa menyalahkan adzan ya, kenapa nggak tepat waktu? Ya kadang-kadang ada kesibukan dan lain sebagainya. Ya tujuan adzan biar ada terus-terusan seperti itu. Contoh. Biasanya zamannya gundul, kok tumben nggak ada azan. Bila datang sini, kok udah qomat gitu. Yang salah siapa? Nggak ada salahnya. Dalam kebaikan nanti kalau nyalah-nyalahin, ya salah. Ya kenapa? Ya kenapa kamu nggak datang duluan adzan?
Jadi bagaimana menyiasatinya? Sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, kalau disalahkan semuanya, ya salah semuanya. Kenapa nggak ada di awal gitu kan? Jadi dalam kebaikan gini nggak usah. Wah kamu yang salah, kenapa nggak ada duluan pas waktunya? Ya udah, kenapa kamu nggak ada? Oh, berbalik nanti salah menyalahkan. Ya udah, saling memahami saja. Ketika adanya itu terlambat, di sini itu tinggal 2 menit, maka hendaklah bijak seorang muadzin ngasih waktu jamaahnya. Oh tadi itu dia adanya terlambat 8 menit, sisanya 2 menit, maka diperpanjang 8 menit lagi, biar orang yang baru datang itu bisa aja jamaah. Kalau terus-terusan gitu gimana Ustadz? Nanti datang lagi, udah tetap aja iqomah, nggak apa-apa ya, nanti nunggu lama. Baik, ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Al-faslu bainal adzan wal iqamah, hendaklah ada jeda antara adzan dan iqamah. Itu berapa menit? Tidak harus di waktu, karena zaman Rasulullah nggak ada batasan ini dan ini. Nggak harus 5 menit, semuanya harus 5 menit, enggak. Ada yang masjid 5 menit jaraknya, ada yang masjid lain itu 10 menit, ada yang 15 menit. Ya, yang saya sebutkan tadi, antara habis taklim terus adzan terus langsung lanjut pertanyaan, itu waktu adzan, jeda adzan sampai iqamah kurang lebih 15 menit ya. Tapi kalau ya kita lihat, sesuaikan aja dengan jamaah. Kalau subuh biasanya kan ada kesibukan berangkat ke kerjaan dan lain sebagainya, maka disesuaikan saja. Kalau butuh cepat ya dipercepat, kalau butuhnya jamaahnya biar banyak ya boleh 15 menit, kesepakatan saja. Tidak ada waktu khusus dari Rasulullah SAW. Intinya ada jeda, nggak ada keterangan harus 5 menit atau 10 menit, nggak ada ya. Baik, man adzana fahuwa yukim, man adzana fahuwa yukim, yang adzan itu hendaklah iqamah. Saya ulangi lagi, yang adzan hendaklah orang tersebut iqamah, tapi ini enggak wajib. Mungkin pas mules perutnya dia adzan, mules perut, mana yang ikut adzan tadi, kok nggak iqamah. Nah, yang lain boleh gantiin karena hukumnya tidak wajib. Lebih baiknya yang adzan itu yang mengumandangkan iqamah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, yajuzu ayyuqimal muadzin wa ghairuhu bittifaqil ulama. Ulama sepakat boleh yang iqamah tersebut muadzin dan juga yang selain muadzin, tapi lebih baiknya yang iqamah adalah muadzin. Jadi ini sudah disebutkan. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fa idza adzana ar-rajul ahbabtu ayyatawallal iqamah. Jika yang adzan tadi si fulan, maka saya suka yang mukim, yang mengumandangkan iqamah juga yang adzan tadi. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Dan perlakuan atau model seperti ini kebanyakan para ulama melaksanakan yang muadzin ya yang iqamah. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Baik, kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan? Mata yuqamu ila shalah. Mata yuqamu ila shalah maksudnya gini, kapan seseorang itu berdiri ketika iqamah? Apakah ketika Allahu Akbar berdiri, atau ketika qad qamatis shalah,
Maka dijelaskan di dalam kitab ini, lam asma' fi qiyamin nasi khina tuqamus shalah haddan mahduda. Jadi tidak ada penetapan khusus seseorang itu berdiri ketika lafaz tersebut. Inni aradhalika ala taqatin nas, saya melihat atau berpendapat ini sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang masih muda berdiri lebih cepat, ada orang yang sudah tua berdirinya sambil pegang tongkat, senderan. Jadi enggak harus hayya ala shalah atau qad qamatis shalah. Falidzalika, maka dilihat dari orang tersebut kuat atau tidaknya. Jadi tidak harus ke lafaz ini berdiri. Tapi diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik itu seorang sahabat yang hidup bersama Rasulullah, karena Anas ini tinggal bersama Rasulullah semenjak kecil. Sudah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini pesan ibunya, ya Rasulullah, saya tidak bisa memberikan sesuatu untuk engkau ya Rasulullah, tapi saya punya anak, saya dedikasikan kepada engkau ya Rasulullah. Artinya dititipkan. Siapa itu? Anas bin Malik, yaitu seorang sahabat yang ketika meninggalnya Rasulullah, beliau bilang, saya tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah ya ketika hal-hal yang pribadi atau apa, masakan gak enak, lempar piring gak, itu Rasulullah ya. Rasulullah itu sikapnya seperti itu. Tapi kalau agama dihinakan, Rasulullah baru marah. Itu kata Anas bin Malik, karena tahu kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana sikap Rasulullah kepada anak-anaknya, bagaimana sikap Rasulullah kepada pasangan hidupnya, dan juga kepada tetangga-tetangganya. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Anas, annahu kana yaqumu idza qala al-muadzin qad qamatis shalah. Jadi kata Anas, Rasulullah itu berdiri ketika ucapan qad qamatis shalah. Bukan hayya 'alas shalah, tapi qad qamatis shalah, lalu berdiri. Jadi Rasul, kata Anas, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri qad qamatis shalah. Baik. Suruk jam berapa? 28 ya, sambil nunggu 15 menit atau 10 menit. Ini yang benar atau yang sana? Ini sekarang sama ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, al-khuruj minal masjid ba'dal adzan, keluar dari masjid setelah adzan. Kalau keluarnya ada kebutuhan, ada kepentingan, boleh. Contoh, sudah masuk masjid, sudah sholat sunnah, habis itu habis adzan mules perut, kan masuk itu sebelum adzan bisa sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid terus dengan adzan, habis adzan belum sempat sholat sunnah, mules perut, ya harus ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu. Setelah ke toilet baru sholat sunnah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun itu lebih baiknya ditunaikan hajatnya. Sholat wajib maghrib, isya, duhur, asar, subuh, itu kalau bertentangan atau barengan sakit perut, sakit perutnya didahulukan dulu walaupun jamaahnya tertinggal. Kenapa? Lagi sholat perut mulus-mulusnya ditahan, nggak khusyuk sholatnya. Allahu Akbar mikirin perut, nggak baca Al-Fatihah, perut yang dipikir. Nah, maka di dalam syariat Islam ketika kondisi seperti itu ditunaikan hajatnya dulu. Begitu juga dengan makan. Isya, salat isya duluan atau makan dulu? Kita lihat.
Karena ada hadis, jika sudah disiapkan hidangan, hendaklah makan isya. Ya. Kenapa? Syaratnya lapar. Kalau nggak lapar ya nggak usah. Ya. Ada syaratnya, kalau lapar makan dulu. Khawatir dalam sholat mikirin makan. Bukan masalahnya habis atau tidak. Wah, nanti kalau sholat dulu habis nih makanan ini. Ini beda, padahal masih kenyang. Jadi ukurannya itu lapar atau tidak. Jadi aduh, kalau nanti saya sholat dulu ini perut melilit, belum berbuka contoh. Nah, maka berbuka dulu karena belum makan, atau karena lapar banget. Ya Allah, tadi siang belum makan, saya lupa. Pas isya adzan, ingat belum makan, makan dulu. Walaupun jamaah sholat isyanya tertinggal, tapi ini syaratnya lapar. Kalau nggak lapar, ya sholat isya. Baik. Nah, kan kita memang ngaturnya bedanya ada beda ya. Antara dia kemana-mana. Iya, betul. Nah, karena memang kita bukanya agak buru-buru karena ada jemaahnya kan. Iya. Ya, sebaiknya Makan isya dulu atau ini makan malam dulu atau kalau ini tanggung. kalau waktu ini buka ya, maghrib ya. Baik, pertanyaan bagus. Kalau waktu maghrib, maka di situ buat kesepakatan. Di situ buat kesepakatan. Biasanya kan bukan makan berat ya, makan kurma, makan kolak, atau makan gorengan. Nah, komatnya bagaimana? Ya dikasih waktulah 5 menit atau apa antara adzan dan iqamah. Nah, ketika ya ini yang person ya, kalau personnya gini, karena baru datang nyampe di masjid atau nyampe di rumah ya, pas mau iqamah, ya secukupnya aja makan. Contoh pisang, yang penting masuk pisang goreng, atau bahasa kita itu kurma Indonesia. Kurma Indonesia itu ya gorengan itu. Saya itu bukan meneliti, bukan juga analisa, tapi kebanyakan kalau ada buka bersama, gorengan sama kurma yang disentuh di kita itu gorengan dulu, kurma utuh, enggak bapak, enggak anak-anak. Anak-anak juga gitu. Ada kurma banyak, ada gorengan banyak, yang habis duluan gorengan itu anak-anak. Ternyata bapak-bapak juga. Padahal kalau menurut kesehatan ya, itu yang bagus adalah kurma yang manis. Tapi ya memang beda ininya ya. Oh, enak itu gorengan ya. Baik. Jadi bagaimana dengan ketika berbuka sekedarnya saja lalu sholat? Jangan sampai makannya banyak nanti dilanjutkan habis sholat. Yang penting mengganjal rasa lapar dan menggugurkan puasanya. Bagaimana kalau puasanya itu lupa berbuka? Apakah sah puasanya? Sah. Lupa berbuka, contoh berbukanya di isya, nggak batal puasanya, tapi kurang afdol, kurang bagus. Karena yang lebih bagus itu diawalkan sahur, diawalkan bukanya, diakhirkan sahur. Sahur kalau bisa menjelang adzan ya, mungkin 30 menit menjelang adzan itu bagus. Jangan sampai jam 1 sudah sahur.
Dulu kan gitu kita. Jam 1 sudah, jam 12 sudah sahur. Makanya jam 12 langsung lapar. Jam 12 siang maksudnya. Jam 12 malam sahur. Tujuannya apa? Biar nanti nggak bangun-bangun. Salah ini. Seharusnya apa? Tidur lebih awal, mungkin jam 10 atau setengah 10. Bangun lebih awal, bisa sholat tahajud. Tapi kan pemikiran anak-anak muda zaman saya itu beda-beda. Kita sahurnya jam 12. Kenapa? Biar nggak kebablasan. Biar nggak kebablasan. Ya, bisa juga kadang itu kebablasan. Tapi kan lebih baiknya jam menjelang azan, itu lebih bagusnya. Jadi ada tenaga ketika jam 12, jam 13, jam 14 itu masih ada tenaga. Baik. Baik, hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang tersebut itu berdiri dari duduknya? Ketika, kalau menurut Anas bin Malik, ketika matis sholat. Tapi bolehkah ketika Allahu Akbar pertama? Boleh. Tidak ada hadis atau keterangan dari hadis yang menjelaskan harus ini, tapi itu perkataan dari Anas bin Malik, ya. Kalau saya sih cenderung ya lebih baik yang ikuti perkataan Anas bin Malik. Tapi itu pun hukumnya lebih baik, bukan masalah sudah tidaknya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan waktu suruk, kita akhiri kajian ini dengan berdoa istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.